kita yang udah dewasa aja ngedengerinnya juga ikut terpana dengan ekspresinya Kak Ayo ini Betul, loh. jadi aku juga sambil pengen bergabung sama dengan adik-adik kecil di situ kan. Pengen duduk ya di tengah-tengah apa di belakang. Duduk, pengen ikutan didongengin juga. Nah terus aku juga jadi kepikiran nih mau dongengin untuk apa ya nanti kalau misalnya udah punya anak nanti di rumah Sama kira-kira ponakan kamu mungkin mulai belajar mulai tuh, belajar ya. kan? Tapi aku juga pengen nanya nih Kak Ayo, kabarnya sekarang kan sudah menjadi pendongeng yang udah go internasional nih. Alhamdulillah. Boleh kasih tahu dong Kak Ayo udah kemana aja sih untuk menceritakan dongeng-dongengnya Kak Ayo? Itu yang seru sih, mereka senang mengundang untuk tahu cerita Indonesia, budaya Indonesia. Jadi kemarin sudah sempat ke Korea Selatan, ke Jepang, ke India, ke Malaysia, ke Singapura yang deket-deket. Nanti nih, tahun ini udah dipanggil lagi nih ke India lagi sama ke Filipina. Waduh. Udah ada festival lagi di sana. Keren banget. Keren banget ya. Nah gimana nih adik-adik? Tadi didongengin? didongengin? Seneng nggak didongengin? Seru ya? Seru ya? Tiap hari didongengin mau dong berarti? Wow. Oke Kak Iyo, tadi kan kita melihat Kak Iyo menggunakan peralatan seperti benang, kemudian itu juga ada istilahnya apa ya, kantong ajaib lah seperti itu ya. Iya. Nah itu seberapa penting sih peralatan-peralatan tersebut dalam Anda mendongengkan anak-anak? Ini alat bantu yang bisa digunakan, tapi sebenarnya tidak terlalu penting karena sebenarnya kalau orang tua ke anaknya itu bisa pakai alat bantu apapun, dari alat-alat dapur, alat rumah tangga yang ada itu bisa dipakai, atau buku, terutama buku. Tapi kalau alat bantu ini juga bisa macam-macam sih. Ini ada, di kantongku juga ada boneka kecil, jadi kalau misalnya pakai boneka itu juga bisa dipakai. Ini itu boneka apa? Iya, kelincinya dari tadi ada di kantong aku ternyata. Nah itu sebenarnya membantu untuk membuat anak-anak jadi fokus, untuk menarik perhatiannya dulu kan, sejenak, tapi kemudian bisa dilanjutkan dengan cerita langsung, ada komunikasi langsungnya, ada kedekatannya gitu. Oke, tapi Kak Ayu katanya kan udah 24 tahun, udah go internasional. Mungkin dengar-dengar Kak Ayu udah juga membuat sebuah buku ya? Buku, iya alhamdulillah sekarang ada berapa ya? Ada berapa? Ada banyak ya? Ada buku apa aja tuh Kak Ayu? Boleh kasih tahu dong? Buku yang pertama yang diterbitkan itu judulnya adalah Kancil Kisah Sebenarnya. Jadi berusaha membuat versi yang berbeda bahwa kancil itu sebenarnya tidak mencuri ketimun loh. Kancil itu baik loh sebenarnya. Gitu. Terus yang terakhir itu ada Cilu Bintang. Cilu Bintang itu kisah tentang asal-usul rempah-rempah yang terkenal dan jadi asal-usulnya dari bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Dari Banda Neira, itu cerita tentang buah pala. Gitu. Jadi ada seorang putri namanya Cilu Bintang, Putri Cilu Bintang. Gitu. Tapi aku penasaran, boleh tanya dong Kak Ayu, nanti kalau misalnya ke India, mendongeng itu pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris, Bahasa Inggris. Mungkin ada goyang-goyangan kepalanya seperti itu ya Kak Ayu ya? Ini Jawa, tarian Jawa, tergantung ceritanya. Indonesia juga. Iya, karena bawa budaya Indonesia. Keren Ada sekali. selipan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Kita Iya. ngobrol-ngobrol dengan Mas Ayo, berasa kita didongengin juga ya. Dan baiklah pemirsa, ini tim obrolan pagi punya cuplikan yang sangat menarik nih. Yuk kita simak dulu. Mungkin kayaknya ya pas SD deh. Itu udah terakhir banget denger dongeng gitu. Lumayan kangen sih. Jadi kebayang ya masa kecil pasti. Kangen banget sih, karena sekarang kan udah lebih fokus ke handphone ya. Kalau misalnya ada cerita dongeng lagi itu kan bagus buat IQ juga ya. Terus buat nostalgia juga. Tuh kan ternyata orang dewasa aja masih kangen loh didongengin seperti kita nih tadi ya. Tersepona dengan Kak Ayu. Terpesona. Tapi by the way pengen tanya Iya. dong Ocha, kamu kalau didongengin seneng nggak sih kira-kira? Seneng, aku tuh kalau dulu waktu masih kecil itu tuh ingetnya tuh biasa ya dongeng tentang princess atau tentang binatang-binatang seperti itu sangat merindukan sekali loh. Apalagi kalau misalkan kita tuh punya anak di rumah, sekarang kan udah jarang sekali kita untuk berdongeng ya, lebih sering mereka tuh tertarik dengan gadget seperti itu ya Kak Ayu ya. Iya, betul-betul.
Tapi ya kalau misalnya orang tua sudah mulai protes, aduh anakku tuh kecanduan gadget, yang harus disalahkan itu sebenarnya orang tuanya. Karena anaknya nggak mungkin beli gadgetnya sendiri, ngisi kuotanya sendiri. Jadi orang tua harus sadar anak itu butuh balance nih, keseimbangan antara gadget dan kegiatan non-gadgetnya. Interaksi sama orang tua, bermain di luar, bermain langsung gitu. Jadi semuanya harus seimbang. Nggak boleh dilarang sih, karena itu akan dunianya mereka nanti. Gitu. Kayo, ini pernah nggak kalau Kayo lagi cerita gitu ya, misalkan tapi anak-anak itu kurang ekspresif seperti itu pernah nggak Kayo? Anak-anak meresponnya? Meresponnya. Pernah, sering kok. Sedih nggak? Sedih sih, tapi itu membuat aku harus berpikir dengan cepat, aku harus melakukan apa ini? Jadi lebih berusaha lagi ya. Oke, terakhir Kak Ayo, boleh nggak kasih pesan-pesan nih buat anak-anak Indonesia yang mungkin demen didongengin atau mungkin yang orang tuanya belum pernah mendongengkan anak-anaknya. Mungkin ada pesan buat mereka semua Kak Ayo. Kalau buat anak-anak nih, pesannya jangan mau tidur sebelum didongengin atau dibacain cerita sama orang tuanya. Oke? Harus salah satunya atau boleh dua-duanya? Nah, loh. Karena itu dibutuhkan untuk perkembangan psikologis, pembentukan karakter, gitu. Dan untuk mendekatkan juga intimasi antara anak sama orang tuanya, mereka butuh momen itu. Karena ya kita tahu kan sekarang anak-anak tuh banyak sekali ada berita-berita negatif tentang anak-anak sekarang ya. Nah, tapi kedekatan orang tua dengan anak itu membantu anak jadi lebih percaya diri, tahu ada yang melindungi mereka, dan komunikasinya tuh jadi lebih lancar. Jadi kalau ada masalah itu larinya ke orang tua. Dan orang tua kan nggak mungkin kan kasih solusi yang negatif. Iya, tepat gitu. Wow, sangat menarik sekali dan inspiratif. Benar sekali. Terima kasih Kak Ayo. Terima kasih. Adik-adik semuanya, terima kasih. Senang didongengin sama Kak Ayo ya. Kita juga senang didongengin sama Kak Ayo secara tidak langsung. Iya, teman sekali. Terima kasih adik-adikku. Terima kasih Kak Ayo. Sampai jumpa lagi adik-adik.